Nah, bayangkan di sini langsung patah. Pertanda apa ini ya? Waduh, pertanda apa ini ya? Yaitu di sini saat Noel mengangkat tulisan Gemoy. Nah, di sini bahkan langsung patah. Pertanda apa ini ya? Di sini bahkan ya tulisan Gemoy di sini tiba-tiba patah. Detik-detik Gemoy tergulai dan jatuh seperti ini. Nah, bayangkan di sini langsung patah. Pertanda apa ini ya? Nah, kita tahu kan pada waktu lalu ketika di Solo hujan angin, di situ bahkan juga patung yaitu bapak dan anak bahkan juga terkulai. Itu pertanda apa? Kalau kita ketahui kan Pak Prabowo di sini memang dijuluki Gemoy. Tapi menurut saya di situ orang-orang tahu lah, masyarakat tahu lah Pak Prabowo itu karakternya seperti apa. Semua orang tahu. Nah, di sini kemungkinan pertandanya di sini ya, tulisan Gemoy bahkan tidak mau dan bahkan juga patah dan terkulai dan juga jatuh. Nah, ternyata ini pertanda yaitu pada waktu lalu ada survei dari LPI. Ganjar Mahfud 38,75%, Prabowo Gibran 34,25% dan Anies Caimin 24%. Bayangkan dari hasil survei di sini saja ketika Pak Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, bahkan juga tidak mengerek elektabilitas dari pasangan keduanya yaitu Prabowo Gibran. Bahkan di sini tersalip, tertinggal 4% lebih di sini, bayangkan. Jadi di sini menurut saya perlu dievaluasi dan menurut saya kerja dari tim Pak Prabowo harus lebih maksimal lagi ya untuk mencapai atau minimal menyaingi Ganjar dan Mahfud MD. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya seperti prahara di MK dan lain sebagainya, bahkan juga ada politik dinasti dan sebagainya, itu kemungkinan bisa menurunkan elektabilitas dari kedua pasangan ini yaitu Prabowo Gibran. Nah, bahkan di sini juga hasil survei di sini yaitu 75% masyarakat tak suka Presiden Joko Widodo bangun dinasti politik. Bayangkan, saat ini saja menurut saya sudah sangat keren ya, tapi kenapa harus dijadikan cawapres lagi? Menurut saya Gibran menjadi wali kota Solo itu sudah keren sekali, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan sudah keren sekali, Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI sudah keren sekali. Tetapi kenapa harus ada Mahkamah Konstitusi di situ, prahara MK di situ, sehingga Gibran bisa dijadikan cawapres? Menurut saya itu saja sudah keren. Menurut saya Gibran tidak usah menjadi cawapres, menurut saya sudah keren. Tetapi kenapa harus dipaksakan? Nah, ini juga pertanyaan sekali. Jadi menurut saya wajar kalau masyarakat mempertanyakan politik dinasti dari Presiden Joko Widodo di sini. Nah, di sini hasil survei Saiful Mujani Research SMRC menunjukkan angka 68% responden setuju Presiden Joko Widodo sedang membangun politik dinasti. Sebanyak 75% responden tidak suka dengan politik dinasti tersebut. Presiden Jokowi dinilai sedang membangun politik dinasti melalui anaknya Gibran yang menjadi wali kota Surakarta, menantunya Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan, dan anak bungsunya Kaisang Pangarep yang diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Sebanyak 37% menjawab tahu dan 63% menjawab tidak tahu. Dari yang tahu, 68% menyatakan percaya pandangan Jokowi sedang membangun politik dinasti, kata pendiri SMRC Saiful Mujani dilansir pada Jumat 17 November 2023. Dari yang tahu itu, 75% menyatakan tidak suka Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti. Saiful menegaskan, walaupun umumnya publik tidak suka dengan praktek politik dinasti Presiden Jokowi, namun yang tahu masih relatif sedikit, yakni 37%. Jadi banyak yang tidak tahu di sini. Kemungkinan kalau banyak yang tahu, wah, di sini kemungkinan bisa berbahaya ya dan bisa mengancam elektabilitas dari Prabowo dan Gibran di sini. Di sini bahkan juga tidak hanya itu saja ya. Di sini bahkan pasangan Anies dan Ganjar Pranowo yaitu Caimin dan Pak Mahfud MD bahkan juga dilaporkan Bawaslu. Ada apa lagi ini ya? Kok saling melapor-laporkan? Bahkan di sini terkait cawapres saja dilaporkan. Ini menurut saya sangat unik. Lantaran pantun ajak nyoblos di KPU, Caimin dan Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu. Apa
apa ini? Kalau seperti ini saja dilaporkan, wah pasti juga akan banyak pelaporan ya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin atau Caimin dilaporkan ke Bawaslu buntut mengajak nyoblos dalam pantun. Ajakan itu mereka utarakan setelah mendapat nomor urut untuk Pilpres di KPU pada Selasa 14 November. Mahfud dilaporkan oleh kelompok pengacara pembela pilar konstitusi P3K, sementara Caimin dilaporkan oleh advokat pengawal demokrasi APD. Kami dari P3K melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, kata pemwakilan P3K Maidika Ramadhani di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada 17 November. Maidika menyatakan Mahfud diduga telah mengajak masyarakat untuk menyoblos nomor 3 lewat pantun. Berikut bunyi pantun Pak Mahfud. Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Menurut saya ya enggak sih. Maidika menilai Mahfud tak seharusnya mengajak memilih saat itu sebab masa kampanye belum dimulai. Adapun masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU yakni dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika di sini tulisan yang dibawa oleh Noel di sini tiba-tiba letoy dan jatuh. Ya, seperti ini. No. Ini sangat mengejutkan sekali. Dan di sini dari John Sitorus, asli ngakak gue bang sampai sakit perut. Jangan kasih tahu Noel. Ini yang edit siapa ya? Dinikmati aja, gemoy apa letoy, sejalan itu. Tanda-tanda yang diberikan alam sangat jelas, dimulai dengan dilengserkannya si paman dari posisi ketua MK karena pelanggaran etika berat, rubuhnya patung di Solo, dan jatuhnya slogan-slogan kampanye yang dipegang si Noel sebagai pendukung utama pasangan PSGR. Kita nantikan tanda-tanda penolakan alam lainnya. Di sini udah jopo gemoynya itu, makanya leto ya, kode alam, wajahnya lucu, apalagi Tante Grace, hahaha lucu iki. Pas yang pegang dia lagi gemoy saat balita memang masih seger, tapi siapapun kalau gemoynya saat udah menular rapuhnya nggak akan bisa disembunyikan, apalagi kalau sudah tidak fit, semua ada masanya. Ucok kode alam, apa lu? Ampun, tanda-tanda alam kah? Ya memang di sini menurut saya juga pertanda ya, pertanda bahwa tulisan gemoy pun juga tidak mau ya disandingkan dengan yang itulah. Kita tahu kan karakter aslinya seperti apa. Bahkan di sini juga nampak kaget ketika tulisan dari Noel gemoy tiba-tiba patah dan juga jatuh di situ. Semuanya terkaget-kaget. Ya seperti itulah. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.